Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, si tukang ngoprek. Gimana kabar sahabat semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di sini saya punya handphone bekas COD-an tadi siang ya. Saya dapat dengan harga 50.000 dari penggunanya. Kata yang punya, ini handphone mati total, makanya dijual ke saya. Saya akan coba cek dengan ditekan tombol powernya. Setelah saya tekan, ternyata layar itu sedikit berkedip. Ya, coba perhatikan sekali lagi. Layarnya itu berkedip. LCD sedikit berkedip. Dan ini biasanya jika kasus seperti ini sebenarnya adalah baterai yang tidur atau hibernasi ya. Harus kita kejutkan dulu ini baterainya agar dia bangun. Kita coba cek dulu tegangan baterainya menggunakan multimeter digital. Kita coba cek menggunakan multimeter digital ya. Probe yang merah ke positif dan probe yang hitam ke negatif. Kita coba cek berapa tegangannya. Ya, ternyata tegangannya 3,3. Ini harus kita kejutkan dengan menggunakan power supply 12 volt. Kita nyalakan dulu power supply-nya ya. Kita nyalakan power supply, kemudian kita setting ke 12 volt. Kemudian kita sedikit kejutkan 5 kali atau 3 kali boleh, supaya dia terbangun dari tidurnya. Kita coba. Seperti biasa, kabel yang hitam ke negatif dan yang merah ke positif. Kita kejutkan ya, 1 sampai 5 kali, 3 kali juga boleh. 1 2 3 4 5. Sudah cukup ya. Kita setting kembali power supply ke tegangan 4 volt. Kemudian kita cas menggunakan power supply ke baterai sekitar 5 menit. Kita tunggu sampai 5 menit dan saya percepat videonya agar lebih singkat. Kita lihat dia bergoyang-goyang ya. Ampernya bergoyang-goyang, artinya dia sedang mengisi baterai. Kita tunggu sampai 5 menit sampai tegangannya itu minimal 3,5 volt untuk baterainya, karena IC power butuh minimal 3,5 volt untuk mengangkat arus kerjanya. Kita cek ya, 3,6 volt ini sudah cukup. Kita akan coba untuk ke HP-nya apakah nyala atau tidak. Kita nyalakan HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ternyata nyala. Mantul, mantap betul. Kita tunggu sampai ke menu ya. Tunggu sebentar. Ya, ini sudah nyampe ke menu. Kita coba konektor chargingnya. Ternyata HP ini tidak bisa ngecas atau no charging.
nambah lagi ini kasusnya tidak bisa dicas. Kita buka dulu penutup belakang HP-nya. Kita akan cek konektor baterainya apakah mengeluarkan tegangan atau tidak. Kalau mengeluarkan tegangan berarti ini baterainya harus diganti. Tapi kalau tidak mengeluarkan tegangan, ini bisa kena IC power atau jalur ke konektor baterai yang tidak connect atau tidak tersambung. Kita akan coba dulu tes menggunakan multimeter digital apakah konektor chargernya mengeluarkan tegangan atau tidak. Ada dua penyebab jika konektor baterai tidak bisa mengeluarkan tegangan, yaitu bisa jalur untuk ke konektor dari konektor casan ke konektor baterai tidak tersambung atau terputus, atau konektor casan yang rusak, atau juga IC power. Tapi kalau IC power tidak mungkin, karena tadi pada saat menggunakan baterai handphone menyala, artinya IC power itu tidak masalah. Dan ini ada dua penyebab kemungkinan. Kita buka dulu penutup belakangnya dan kita bongkar mesinnya. Mudah-mudahan dengan kita bongkar mesinnya bisa nyala, karena biasanya dalam kasus-kasus seperti ini jika kita buka saja sedikit untuk penutup belakangnya, kita cek lagi ternyata nyala. Dan kita coba untuk kasus ini apakah seperti itu atau tidak. Semoga saja ini juga menyala ya dengan mudah. Ini dia penampakan mesinnya ya. Kita copot dulu konektor fleksibel LCD dan touchscreen-nya. Kemudian kita copot juga bautnya untuk baut PCB-nya. Kita ambil juga perlahan ya agar fleksibelnya tidak sobek. Nah, ini dia PCB-nya. Kita copot dulu untuk konektor speakernya agar lebih mudah. Baiklah, sekali lagi kita akan coba cek apakah ini benar-benar tidak bisa ngecas atau hanya gara-gara kurang connect saja. Kita akan coba cek kembali menggunakan multimeter digital ya. Kita coba koneksikan kabel casan ke konektor cas, dan kita akan coba cek menggunakan multimeter digital kembali. Kita coba konektor kabel casannya baik atau tidak menggunakan HP normal. Ya, ternyata ini kabelnya normal. Dan kita akan coba menggunakan kabel tersebut ke PCB yang tadi. Kita coba, ternyata sama sekali tidak mengantarkan tegangan ya. Tidak ada tegangan sama sekali. Kita cek sekali lagi, yang hitam ke ground dan yang merah ke positif, sama saja tidak ada tegangan yang keluar. Dan kita akan coba cek di bagian konektor atau di bagian pin-pin konektor charging apakah ada tegangan atau tidak. Kita coba cek kembali menggunakan jarum ya agar lebih mudah untuk pengecekan. Kita coba pin-pinnya satu persatu ya, ternyata benar konektor casannya tidak
connect atau rusak. Kita harus menggantinya menggunakan konektor lain, menggunakan konektor yang kita beli atau bisa kita ambil dari copotan HP bekas ya. Ya, masih tetap tidak nyala. Ya, dan ini keputusannya harus kita ganti. Baiklah, saya akan cari terlebih dahulu untuk penggantinya ya. Sambil kita cek dulu, saya sambil lihat-lihat dulu apakah ada stok atau tidak. Ternyata saya menemukan dari PCB lainnya. Ini PCB yang HP rusak juga. Ini akan saya coba copot. Sebelum kita copot konektor casan, kita bantu dulu dengan menggunakan timah untuk konektor kaki casannya ya. Soalnya ini kalau dari timah bawaannya itu cukup kuat untuk timahnya, jadi kita bantu dengan menggunakan timah solder biasa. Kemudian kita tambahkan flux. Kemudian kita blower ya. Untuk settingan blower untuk mengangkat konektor, biasanya saya menggunakan settingan angin 3 dan panasnya 3,5 sampai 4. Tergantung dari jenis blowernya. Ya, kita angkat ya, sip. Kita sudah mengangkat konektornya. Kemudian di konektor PCB yang rusak tadi kita copot ya. Tapi sebelum itu kita copot-copot dulu untuk yang kemungkinan bisa meleleh terkena uap panas, seperti kamera. Kita copot terlebih dahulu ya. Kita pasangkan dulu, kita tempatkan di PCB holder untuk penyangga agar lebih mudah. Sama halnya seperti tadi, kita tambahkan dulu untuk timahnya ya. Kita tambahkan dulu timah untuk pemancingnya agar lebih mudah meleleh. Untuk kaki-kaki konektornya, kemudian kita kasih flux juga. Kita ratakan fluxnya agar lebih mudah meleleh. Kemudian kita blower kembali. Kita tunggu sampai mendidih dan kita angkat ya. Sekarang kita tinggal menggantinya dengan yang copotan tadi. Kita paskan dulu di lubang pin-pinnya agar pas dan presisi. Kita paskan ya. Kemudian kita blower kembali dengan settingan blower yang sama seperti tadi. Kita paskan menggunakan pinset agar lebih pas ya. Sip, ini sudah pas. Kemudian kita sedikit bersihkan dan kita tunggu hingga sedikit dingin, hingga lumayan dingin. Kita tunggu sampai lumayan dingin ya. Baru setelah itu kita cek.
Dan sekarang kita akan coba cek kembali apakah sekarang bisa mengeluarkan tegangan 5 volt atau tidak. Kita cek menggunakan multimeter digital, kita coba. Alhamdulillah ternyata berhasil ya, keluar tegangan 4,17 volt. Baiklah, sekarang kita akan rapikan kembali seperti kamera dan yang lainnya. Seperti kamera, kita pasangkan dulu kameranya. Agak lumayan sulit ini kameranya untuk dipasang, dan harus hati-hati agar fleksibelnya tidak sobek. Jika sobek maka tidak akan berfungsi. Ini cukup sulit juga ini. Chip ini sudah terpasang. Kemudian kita pasangkan ya ke tulangan. Sebelum itu kita solder dulu bagian speakernya ya, speaker untuk yang bawah. Kalau speaker untuk yang atas nanti saja kita pasangnya. Sekarang kita coba untuk pengecekan mesinnya saja terlebih dahulu, apakah normal atau tidak. Kita pasangkan konektor touchscreen dan LCD. Kita presisikan tombol power dan volume. Ya, kita pasangkan. Kemudian kita baut kembali ya. Kita baut kembali untuk PCB-nya agar tidak terjadi masalah yang bertambah. Kita pasangkan untuk tulangnya. Sip. Dan kita akan coba ya menggunakan baterai, apakah nyala atau tidak. Coba cas apakah bisa dicas atau tidak. Tunggu sebentar. Wah, tidak nyala ini, kenapa ya? Baik, kita akan coba nyalakan dulu HP-nya. Kita buat pancingan, nyalakan dulu handphonenya. Kemudian kita akan coba colokan. Kita nyalakan saja dulu HP. Tunggu sebentar sampai ke menu dan kita coba nyalakan. Tunggu sebentar. Baiklah, sudah nyampe ke menu, kita akan coba colokan. Kita presisikan dulu sebentar apakah nyala. Alhamdulillah muncul ya. Lumayan agak kurang jelas sih, tapi muncul ya, itu dia, muncul tanda petir, artinya ini bisa charging. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini dan mohon bantuannya untuk klik like, subscribe agar saya dapat mengupload video setiap hari. Dan handphone ini akan saya cek kembali, apabila ada kerusakan akan saya buatkan di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mantul, mantap betul.